السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك
dirahmati Allah SWT, untuk lancarnya acara peringatan Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah di Masjid Jamiah Taqwa ini akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung lancarnya kegiatan ini. Terus terang kegiatan ini kami lakukan persiapannya hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi kita dapat informasi bahwa akan dilaksanakan maulid berbarengan dengan pengajian Majelis Taklim Najur Salam. Kami langsung merapatkan pengurus dan tokoh masyarakat yang ada di sini. Kemudian telah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Haji Jahidudin selaku perwakilan DKM Masjid Jamiah Taqwa, yang antara lain menyampaikan permohonan maafnya atas segala kekurangan kekhilafan dari pengurus maupun panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Maulid sebagaimana yang tertera dalam kitab Muhammad Rasulullah yang disusun oleh Asy-Syaikh upacara Maulid baru ada ba'dal qurun salah, artinya 300 tahun setelah wafat Nabi baru ada Maulid. Dan wa awwalu man ahdatsa, pertama siapa orang yang pertama-tama mengadakan upacara peringatan Maulid? Minal muluk, datang raja. Raja namanya Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id Sahibul Ibil, dari Ibil, Irak Utara, namanya Muzaffar. Tentu ada mempunyai asbab. Maulid diadakan tentu ada sebabnya, ada sebab-sebabnya. Kita Muhammad Rasulullah saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Muzaffar Abu Sa'id sedang dirongrong oleh kekuatan tentara Mongolia. Akhirnya raja istikhar untuk mencari jalan atau mencari way out-nya, bagaimana caranya untuk dapat menyelamatkan negaranya. Akhirnya istikhar pertama, kedua, sampai ketiga ada isyarat. Satu-satunya adakan peringatan Maulid. Kalau mau menang perang, Maulid dan Maulid pada saat itu belum ada kitab Maulid. Kalau kita ada Barzanji, ada Syaraf Al-Anam, ada Tiba, ya, ada Sertutular, belum ada. Akhirnya untuk mensempurnakan peringatan ini, raja perintahkan pada sang ulama untuk membuat riwayat hidup. Nah, judulnya At-Tanwir fi Maulidil Bashir Nadir. Begitu dibaca oleh raja rakyatnya, dan mempergunakan anggaran 300.000 berapa anggaran. Setelah
yang rajanya namanya Mulaku, namanya Mulaku, jadinya Ingkisah. Wah, pejabat berantem, akhirnya berhasil sebab Maulid menang. Kalau kita berapa kali Maulid keok terus. Dan saya syukur aku in uridu illa al-islah mastata'tu wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang kedua akan disampaikan sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Taufik. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wajhallaha qasira. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wajhallaha qasira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Husnul Aqib LC dari Kota Tangerang Selatan yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Dan perlu kami sampaikan Kiai bahwa tema kita malam hari ini, mari kita meneladani akhlak yang agung dari sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau kami persilahkan dan kami berikan waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd.
قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك الذين لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم صدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim, para ulama, guru besar kita Buya Ki Haji Syukur Ya'qub yang melanjutkan acara selanjutnya. Beliau sudah umur tapi masih energik. Allah yang muda encok mulu. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan umurnya manfaat buat kita semua, ilmunya manfaat buat kita semua. Putra beliau Ustaz Haji Fakhri Syukur Ya'qub yang ketemu dengan saya setahun sekali. Ya. Insyaallah nanti kita ngopi bareng Ustaz. Para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dari DKM, dari DMI, dari apa lagi, Forkabi, ya, pokoknya semuanya yang hadir di malam, mudah-mudahan nambah berkah semua di depan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibarat TV mah ada iklan. Kalau zaman dulu ada bintang film Berry Prima. Berry Primanya ntar belum datang, Abu Syafiq. Alhamdulillah, wasyukurlah malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam peringatan Maulid setelah hampir setahun ada kevakuman di peringatan Maulid. Betul. Hanya dilakukan terbatas dengan jamaah terbatas. Alhamdulillah akhirnya tahun ini perbaikan gizi lagi. Ya Pak ya. Ya Pak ya, perbaikan gizi. Ini jarang-jarang kan makan tuh apa tuh? Jeruk doang. Emang makan jeruk di Muludan tuh. Jadi jangan heran kalau ada orang kagak demen Muludan. Jangan heran. Dulu sononya ceritanya emang di zaman Nabi-nya begitu. Nabi-nya belum ada, yang gedeg ada. Oh coba itu. Nabi-nya belum lahir, yang kesel ada. Jadi jangan heran kalau ada orang kagak demen. Saya mah khawatir kopi keterusan jadi kagak Muludan lagi tuh. Bener, bukan masalah saya kagak ceramah, bukan tuh gampang. Saya ceramah mau bini juga diaprobin. Bukan itunya, tapi semarak Muludan itu kan enak banget rasanya. Benar-benar. Pulang pada nenteng ya. Nenteng mana kan? Nenteng. Tuh, yang Ustaz kampung 2. Kalau Kiai ada parselnya, Mama, nenteng semua semarak itu, Masya Allah. Apalagi semarak kebersamaan, Masya Allah. Indah. Ini kudunya negara berterima kasih sama Muludan. Mengapa? Siapa yang bisa ngumpulin beda ras, beda suku, tapi aman, damai, tentram, sejahtera? Nggak ada Muludan yang berantem. Coba. Apa? Kalau bola ada yang berantem nggak? Banyak. Persija lawan Persita, bacok-bacokan. Bonek lawan Arema, kan tetangga tuh. Arema sama Bonek, berantem dulu. Bola, sebenarnya bola. Yang dibawa bukan mahabbah,
tapi kesombongan yang dibawa tuh, yang dibawa kebesaran nama yang dia pakai kaosnya tuh. Tapi lihat kalau maulid, masya Allah, duduk anteng jiplak. Lihat kalau maulid, tahu kuliah sudah belum? Ada yang muludan sejarah ratusan ribu yang ada muludan anteng tentrem. Berapa benar? Kenapa? Di situ ada sir Nurul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kudunya muludan ada terus. Benar. Nggak ada perkumpulan manusia yang pernah maulid 212 kita bikin maulid itu. Apa ada orang berantem? Nggak ada. Ada apa? Ada semut injek? Kagak. Semut kalau mau dilaporkan kalau bisa ngomong aman saudara, saya kagak injek sama sekali. Ya misalnya sudah amat ini. Ya, jadi jangan heran kalau orang kagak demen muludan. Dulu pendeta Bani Israel di dalam kitab mereka sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad dihapus, saudara. Pokoknya yang berkenaan dengan Nabi Muhammad hapus, hilangin. Jangan sampai ada nanti nama Muhammad, jangan sampai nanti terlahir ada orang benar-benar Muhammad yang sesuai yang disifati dalam kitab kita, kata mereka. Padahal kisahnya sudah ngomong bagi orang-orang Nasrani. Apa kata Nabi Isa dalam Injil tersebut? Lastu ala ilah wa innama ana mawjudun yuhayya at-tariq liman ismuhu ba'di Ahmad. Aku bukan Tuhan. Aku ini ada untuk mempersiapkan jalan buat Nabi yang kelak bakal datang setelahku, Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Tuh lihat, Yesusnya ngaku. Yesus, umatnya tidak percaya, saudara. Umatnya dihapus itu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat, yang dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur. Supaya apa? Supaya kelak nanti hilang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah gempar dunia, saudara, sudah gempar. Makanya sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan para ahli kitab sudah ada 3 orang yang dinamakan Muhammad. Berharap Muhammad yang diceritakan dalam kitab Injil, diceritakan dalam kitab Taurat, diceritakan dalam kitab Zabur ada menjadi anaknya. Ada di antara 3 Muhammad. Udah ramai, udah nanti kapan ini datangnya Muhammad? Kapan ini datangnya Muhammad yang disebutkan dalam kitab aku, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur sudah ada. Mereka sudah nanti. Makanya Imam Syatibi mengatakan ulidal huda fal kainatu diyau wa famuz zaman tabassum wa tana'u, karena sangat mudah ditunggunya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ulidal huda fal kainatu diyau, seluruh kaum yang ada ini dia terang menderang, saudara. Lihat, saudara. Jadi jangan heran kalau umat muslim terbesar di Indonesia ini diupayakan untuk dilemahkan. Jangan heran. Mereka orang-orang kafir udah berbagai cara buat kelemahin umat Islam di Indonesia. Kalau di Arab diadu mereka umat Islam dengan umat Islam berantem, berhasil. Betul. Lihat Syria. Di sini pakai pedang, di sini pakai senapan, di sana pakai senapan. Teriakannya sama-sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma sana Allahu Akbar. Itu malaikat bingung. Itu Allahu Akbar buat. Ya, berhasil. Mereka hancurkan dengan senjata. Jangankan kota awal ini, masjid bisa ditolong orang. Betul. Kenapa? Karena orang kampungnya sendiri pada ogah sholat jamaah. Benar saya ngomong. Benar saya ngomong. Ayo jagain masjid, bukan dijagain depannya. Dalamnya isi. Gerakannya dia bilang aki-aki mulia Allah. Aduh, langsung.
Gimana mau kuat? Benar? Gimana mau kuat masjid kita? Kok dibuka bagus istana? Kalau isinya kagak kuat, blok. Kuatin. Ibadahnya kuatin, pengajiannya kuatin. Kalau di rumah saya nggak usah nanya urusan pengajian. Ampun, seragam aja 7. Beda. Tahu dulu nasihat dulu yang terbaik. Senin ngaji, Selasa ngaji Rebo, Kamis ngaji Sabtu, ngaji Minggu. Jangan di pagi itu mas senang kalau pakai training ketat banget. Itu baskot, Uy, lo mainnya buat uy, ada datang, sampai dari Ustaz Habib Syafiq Ridho Biasa. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung di malam hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri acara yang begitu mulia di dalam tempat yang sangat mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling disukai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita dikumpulkan di tempat yang paling disukai Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling dicintai Allah. Insya Allah kita semua pun juga termasuk orang yang paling dicintai Allah. Amin. Dan terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua tamunya Allah. Kalau ini rumah Allah, maka orang yang masuk merupakan tamunya Allah. Kira-kira yang namanya tamu pantas dihadiahi sesuatu nggak, Amir? Kita kalau bertemu ke rumah orang kan pasti disuguhin ya. Nggak mungkin orang datang ke rumah seseorang bertamu keluar dalam keadaan haus. Agak paling-paling nggak dikasih minum, kasih makan. Alhamdulillah. Kalau ini manusia, Bapak dan Ibu sekalian, pintar menyuguhkan sesuatu untuk kamu, masa ya Allah nggak pintar menyuguhkan sesuatu untuk kita? Ya Allah, karena yang disuguhin kamu Allah, Pak, bukan di sekarang, bukan di dunia, entar di akhirat. Ketika kita semua masuk surga, amin. Nanti ketika masuk surga, Allah kumpulin kita kayak begini lagi nih. Cuma beda arti kalau ini kan kita kumpul begini, entar di akhirat tuh hidangan makanan surga dibentangkan sama Allah. Allah bakal bilang sama kita, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah yang menawarkan kepada kita, silahkan makan, silahkan minum, kata Allah. Ini sebagai ganjaran atas apa yang kalian perbuat di masa waktu hidup dalam dunia. Kenapa? Kita sering bertamu di rumah Allah, maka Allah bakal suguhkan kita kenikmatan di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang paling penting kalau kita berada di rumah Allah, makmurkan masjid, makmurkan rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Di sini memakmurkan masjid, Bapak Ibu sekalian, memiliki dua makna. Barusan tadi kita dibisikin, doain ini masjid mau dibuka insyaallah. Mau direnovasi. Makanya aneh tadi bingung ceramah apaan saya kemarin. Udah dibabat habis sama Kiai Nunuk semuanya. Maka kita ya namanya asobah sisa, ya begitu deh namanya sisa. Ala kadarnya hadirin. Cuma tadi untungnya disampaikan kabar ini mau dibangun masjid, mau dibuka, dapat judul saya. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita memakmurkan masjid. Gimana itu memakmurkan masjid? Ulama menyatakan ada dua makna, Habib. Makna pertama, memakmurkan masjid artinya kita serahkan harta kita, kita kerahkan kemampuan kita, kita kerahkan tenaga dan pikiran kita untuk membangun rumah Allah, untuk memperbagus rumah Allah. Maka harta yang kita keluarkan Bapak dan Ibu sekalian untuk pembangunan masjid, untuk renovasi tempat ibadah, nggak bakal dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mau keluar duit, Bu, yang mau keluar harta buat renovasi masjid, tanda karena Allah pilih dia dan Allah terima hartanya dia. Tapi sebaliknya kalau orang yang nggak mau keluar duit sama sekali, tinggal samping masjid, renovasi umat yang tahu, masya Allah umat yang tahu nggak kelar-kelar, kamu ini benerin sono rapi, benerin lagi belah situ, masya Allah. Ini proyek jalan tol hari ini ya, proyek abadi nggak kelar-kelar. Masya Allah, renovasi rumah getol bukan main. Tapi masjid lagi renovasi, pura-pura nggak noleh dia. Jalan lurus baik, artinya nggak pernah nengok kanan kiri. Yang kayak begini, orang yang nggak mau bantu masjid, nggak mau bantu mengeluarkan harta, ambil kabar. Bukan yang kagak mau, Allah yang kagak mau nerima duit ente. Allah yang kagak seneng sedekahnya ente. Makanya beruntung kalau kita bisa bersedekah, bantu masjid. Innama ya'muru masajidallah, orang yang mau memakmurkan masjid. Ini makna pertama, Habib. Tinggal makna kedua. Apa makna kedua? Memakmurkan masjid artinya diisi itu masjid dengan ibadah, diisi dengan zikir. Jangan masjid sudah bagus, cuman keadaannya kayak kuburan, sepi banget. Makmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid, lihat apa kata Allah. Allah nyatakan innama ya'muru masajidallah. Siapa yang bisa memakmurkan masjid? Man amana billah. Bapak, kira-kira yang hadir pada beriman nggak sama Allah? Hah? Kok diam aja ragu? Beriman nggak sama Allah? Beriman kita semua. Cuma pertanyaan saya, Allah akuin nggak iman kita? Waduh, ini berat urusannya. Kalau beriman pada Allah iya, tapi diakui sama Allah tentu. Tapi Bapak ambil kabar, yang mau makmurin masjid diakui imannya sama Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mau memakmurkan masjid ini adalah orang yang beriman pada Allah. Yang bilang bukan saya, yang bilang Allah. Allah akui keimanannya. Kemudian bukan iman kepada Allah saja, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Gimana arti beriman pada hari akhir? Arti dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian setelah nanti di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang yang hebat, orang yang maju adalah yang pandangannya jauh ke depan. Makanya hal ini Allah nyatakan itu yang bisa memakmurkan masjid, tandanya orang beriman pada hari akhir. Artinya apa? Allah bakal jaga nih orang, Allah bakal kawal nih hamba biar bisa dekat sama Allah, selamat dari api neraka Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, tapi dikasih mau panjang lebar terlalu lebih, intinya yang terakhir, yang kelima kata Allah, orang yang memakmurkan masjid siapa mereka? Walam yakhsha illallah. Orang yang gak pernah takut
melainkan takutnya cuma pada Allah. Bu, ada kuburan nggak di sini? Ya, masa kuburan ke rumah saya terus itu ya, nasib memang udah. Cuma jujur paling enak bertetangga sama kuburan, nggak diomongin, nggak diganggu gitu. Kalau bertetangga sama orang hidup mah gampang, salah dikit diomongin gitu. Nih kuburan kali, kira-kira Bu, kalau ibu masuk kuburan, duduk di dalam kuburan nih kayak jam sekarang, jam 12 teh ibu masuk soalnya. Duduk aja di kuburan sendiri, berani nggak? Banget kan? Udah deh, ibu nggak usah kuburan, orang kuburan mampir ke rumah ibu. Gawat ya. Arti terus terang kita hadirin masih ada rasa takut mau beginian. Tapi kalau orang yang memakmurkan masjid, niscaya Allah bakal melindungi dia. Sebab hadirin dinyatakan ya Abdul Atar, man khafallaha khafahu kullu syai', wa man lam yakhafillaha yakhaf min kulli syai'. Orang yang takutnya cuma pada Allah, maka dipikir semua sesuatu takut sama dia. Jadi kita nggak perlu takut dengan makhluk halus, nggak perlu takut dengan jin lagi. Jin yang takut sama kita, bukan karena muka kita serem, bukan, tapi karena kita takutnya cuma pada Allah. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar hadirin Nabi pernah ngomong, Ibn Khattab, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar, inna syaitan la yafir min dhilli Umar. Dinyatakan ini Umar bin Khattab kalau lewat satu gang, syaitan cari gang yang lain. Kenapa? Syaitan takut melihat bayangan Sayyidina Umar. Melihat bayangan Sayyidina Umar kabur, belum lihat mukanya hadirin. Kenapa? Sebab ini orang takutnya cuma pada Allah. Dan terbukti hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma. Nih Ibn Abbas lagi jalan, ini Ibn Abbas sahabat Nabi. Hidup 14 abad yang lalu hadirin. Lagi jalan melihat jalanan macet. Padahal belum ada mobil kali itu ya. Tapi gang macet hadirin. Orang nggak bisa maju. Ibn Abbas dari belakang penasaran, mau lewat terganggu. Kenapa pada kagak jalan? Bang ya Ibn Abbas, gimana mau jalan? Di depan itu ada singa lagi duduk. Kata Ibn Abbas, terus kenapa kagak jalan? Bagi Ibn Abbas, siapa yang berani ada singa? Kata Ibn Abbas, buka jalan. Buka jalan, dia melihat hadirin benar singa lagi duduk santai. Lagi asik ngeliatin orang Islam ya. Orang Islam lagi mundur, maju jangan. Ibn Abbas bilang, buka jalan, biar dia maju. Boleh Ibn Abbas, innahul asad. Ibn Abbas kata itu singa. Dia bilang, tahu, bentar, kata Ibn Abbas. Disamperin itu singa, Bu. Ini singa, bingung lagi Ibn Abbas, itu orang nekat banget dia. Dideketin sama Ibn Abbas, itu singa apa yang dilakukan? Dijewer sama Ibn Abbas. Dijewer itu singa, dia bilang, hei Asad, ente berani gampin jalan kaum muslimin, minggir dari sini, diusir, kabur itu singa. Subhanallah. Tuh orang-orang pada heran dari Ibn Abbas, Bang Ibn Abbas, hebat banget engkau, singa takut dari engkau. Apa sih bedanya? Kan kadang-kadang itu kalau orang Islam nih, kalau orang hebat dikit, bedanya apaan dia? Amalannya apaan? Kita ijazah. Kau diri, Ibn Abbas tuh ditanya, kok bisa berani kau ya Ibn Abbas? Kenapa singa takut dari engkau? Ibn Abbas bilang apa kau diri? Dia bilang melihatni akhafallah. Saya berani sama tuh singa takut dari saya sebab saya cuma takut pada Allah. Maka orang yang takut sama Allah, singa kabur. Kita jangankan singa tikus lewat loncat. Makanya nih hadirin sini kita kurang memakmurkan masjid. Kalau kita memakmurkan masjid, percaya dengan firman Allah. 5 hal kita dapatkan: beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, diakui sholat kita, digampangkan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka Allah nyatakan mereka itu adalah orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini masjid bakal permudah pembangunannya, akan makin bagus lagi, kita makin khusyuk kalau masuk ke dalamnya.
makin makmur masjid ini, amin ya rabbal alamin. Dan yang hadir kala ini beserta keluarga kita insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, yang sakit dikasih kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita mendapatkan ampunan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'luma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amrahu 'asar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.